Halo, terdengar Ya suara Pak, saya? Dengar, ya Pak, Pak. dengar Terdengar Pak, Pak, ya banyak. oh Pak, dengar Pak. Ya, pada hari ini melanjutkan kembali jadi saya mohon maaf dimajukan pagi-pagi hari ini ya yang tadinya jam 2 ya. Jadi karena ada mendadak saya halangan sehingga saya memajukan jamnya ya. Semoga mahasiswa bisa mengikuti ya, harus bangun pagi lah, habis sholat jangan tidur lagi ya. Kalau yang muslim habis sholat bangun ya, yang non muslim juga sama ya, biasa bangun pagi ya kalau mau ke gereja juga sama tuh ya, jadi bisa ngikutin. Ya oke, kita lanjut ke pokok bahasan kedua dari tentang kesehatan kerja di PP 88 tahun 2019. Ini sebetulnya bahannya sudah ada ya, cuman saya bagi sudah saya share juga yang mata kuliah sebelumnya tentang kesehatan kerja ya. Jadi yang saya katakan sebelumnya bahwa penyakit akibat kerja itu masuk di dalam bagian dari kesehatan kerja itu sendiri ya. Nah, secara garis besarnya kan terlingkup di dalam peraturan pemerintah nomor 88 tahun 2019. Nah, di pokok bahasan kedua ini tentang dukungan penyelenggaraan kesehatan kerja, peran serta masyarakat dan pembinaan pengawasan ya. Pokok bahasannya di sini, silakan nanti dibaca saja PP-nya. Irsat mana Irsat? Sat, jangan lupa di screenshot Sat. Kita tolong Sat. Kita tolong di screenshot ya Sat. Nanti setelah selesai. Baik. Nah, untuk dukungan penyelenggaraan kesehatan kerja, ini ada di bagian ketiga di PP 88 tahun 2019 tentang kesehatan kerja ya. Bahwa penyelenggaraan kesehatan kerja ini harus didukung oleh ada 4 unsur, ada SDM, ada fasilitas, ada peralatan dan ada pencatatan pelaporan ya. Jadi tidak mungkin penyelenggaraan kesehatan kerja bekerja secara optimal bila tidak didukung dari 4 unsur ini. Nah, ini 4 unsur ini tentunya uh, sesuai dengan PP ya. Kalau misalnya lebih dari 4 ya monggo aja ya. Intinya 4 ini secara minimal lah sih dibilang begitu. Nah, untuk SDM tentunya terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan. Kemudian tenaga kesehatan ini wajib memiliki kompetensi, jelas ya, di bidang kedokteran kerja atau kesehatan kerja yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan ya, kayak seperti Anda. Anda ini termasuk tenaga kesehatan apa non kesehatan? SKM ya, Tenaga kesehatan, Pak. di dalam kesehatan kerja. Ada yang bisa jawab? Halo, suara saya kedengaran nggak sih? Kedengaran, Pak. Anda ini termasuk tenaga kesehatan atau non kesehatan? Iya, tenaga kesehatan Pak. Tenaga kesehatan Pak, Tenaga kesehatan, Pak. tenaga kesehatan Pak. Bella, halo Bella, Ardi, Rusdi, Iya Rusdi. Pak, iya Iya Pak, Pak. Tenaga kesehatan. tenaga kesehatan Pak. Termasuk tenaga kesehatan ya. Kalau yang Iya, tenaga, Pak. tenaga non kesehatan contohnya apa ya? Apa, Pak? Kalau tenaga non kesehatan contohnya apa? Kalau kalian kan SKM termasuk tenaga kesehatan. Tapi kalau ada tenaga non kesehatan contohnya apa? Karena di sini disebutin nih di peraturan. Contohnya kalau untuk tenaga non kesehatan.
Tadi kan kalau tenaga kesehatan kan ini udah disebutin tuh termasuk SKM, dan jelas dokter, ya kan, perawat. Nah, kalau tenaga non kesehatan contohnya apa? Manajemen bukan Pak? Polisi, Pak. Misalnya bagian umum ya. Iya, Ekonomi, Pak. Sarjana ekonomi. ekonomi, ya, Skur. security, bisa, ya, ya seperti itu ya. Jadi artinya dia tidak bergerak langsung di lingkup area kesehatan ya, yang ngerti ya tentunya ya tadi ada ekonomi, kemudian misalnya apa perpustakaan ya, hukum ya. Nah, itu misalnya kalau dia gelarnya dua, misalnya sarjana hukum juga, sarjana kesehatan juga, misalnya SKM, atau dia misalnya perawat ya. Ada juga kan perawat yang ngambil sarjana hukum ya. Nah, itu tinggal dipilih aja dia masuk bagian mana. Bagus malah ya. Jadi kalau dia perawat, dia juga ngambil sarjana hukum gitu. Jadi bisa tahu hukum juga ya. Emang sekarang eranya banyak orang sekolah ya nyari gelar tuh lintas ilmu ya. Itu bagus ya sebetulnya karena memang sekarang kan eranya udah nggak kayak dulu. Di zaman saya dulu itu apa ilmu itu hanya itu aja gitu loh. Jadi harus harus di sekarang eranya komprehensif ya. Karena permasalahan itu ditinjau dari berbagai aspek ya. Jadi sehingga keilmuan itu terus berkembang ya. Nanti kamu kalau skripsi juga gitu tuh, nanti ditanyakan ujinya itu biasanya permasalahan yang multi multi aspek ya. Jadi ditinjau dari berbagai sudut. Nah, itu. Jadi nggak hanya bidangnya K3 doang. Jadi nanti ada masalah kesehatan gizi, kesehatan reproduksi dan lain-lain. Baik, lanjut ya. Nah, jelas nih kalau nakes di sini harus memiliki kompetensi ya, kompetensi di bidang kedokteran kerja atau kesehatan kerja. Nah, jadi maksudnya di sini adalah gini, ini juga buat pengetahuan aja buat Anda yang sudah saya bilang sebelumnya. Jadi kalau Anda nanti lulus SKM, insya Allah ya, terus dapat gelar sarjana SKM, peminatannya K3, Anda belum bisa dianggap kompetensi di bidang kesehatan kerja. Ya, karena di sini harus ada namanya bukti ya, bukti kompetensinya apa. Kalau cuma ijazah tuh bukan. Kalau ijazah itu artinya bukti Anda menyelesaikan pendidikan. Nah, belum disebut kompetensi. Jadi biasanya ada uji lagi, uji kompetensi. Sekarang perlu nggak sih ya? Saya nggak tahu ya pendidikan sekarang tuh yang untuk SKM. Kayaknya ada uji kompetensi ya. Uji kompetensi SKM ya ada ya. Dulu kan nggak ada ya. Kalau mulai tahun berapa, beberapa tahun ini kebelakangan kayaknya ada uji kompetensi untuk SKM-nya gitu. Sama kayak apoteker apa sarjana farmasi, apoteker, sarjana keperawatan, perawat atau nurse ya, atau sarjana kedokteran dokter kan gitu ya, kompetensinya dokter. Nah, itu saya nggak tahu kalau SKM itu kompetensinya apa gitu ya, terutama yang peminatan K3. Nah, kalau misalnya nanti uh, belum merasa cukup, tentunya Anda perlu tambah lagi tuh. Saya bilang tuh dari awal dulu waktu masih kuliah yang sebelumnya ya, mata kuliah kesehatan kerja yang sebelumnya, itu Anda harus punya pengetahuan atau keterampilan tambahan untuk paspor bekerja, kemudahan paspor bekerja ya, yang maksudnya jangan biasanya kan agak susah kalau cuma ngandelin dari ijazah ya, istilahnya itu tadi misalnya punya sertifikat K3 dari Naker misalnya, atau sertifikat K3 dari konsultan apa ya. Ya memang perlu biaya ya tambahan. Cuman kan itu untuk diri Anda sendiri, untuk penambahan nilai Anda, nilai jual Anda ya, pada saat nanti Anda melamar pekerjaan ya, karena Anda dianggap fresh graduate ya, kecuali Anda sudah pernah punya pengalaman. Tapi kalau punya pengalaman pun pengalaman yang sudah ada relatednya dengan K3. Biasanya kalau di K3, kalau pengalamannya belum ada di K3, biasanya dianggap masih nol. Ya, walaupun ada misalnya udah punya pengalaman nih, saya bekerja di klinik ya,
atau di rumah sakit sekian tahun. Tapi kan Anda bukan bekerja sebagai di bidang K3-nya, di bagiannya di keperawatannya misalnya ya, atau di kliniknya, manajemennya, bukan di K3-nya. Itu tapi Anda nggak bisa dianggap ada pengalaman di K3. Jadi kalau di K3 ini memang agak unik ya. Jadi dianggap pengalamannya masih nol. Jadi artinya itu perlu ada tambahan ya, kompetensi supaya itu tadi Anda bisa bersaing dengan lulusan lain ya. Kalau cuman sarjana ijazah SKM-nya aja. Nah, itu kalau memang mau berniat di K3 ya. Saya udah kasih tahu benefit-benefitnya ya untuk di K3 ya cukup luas ya. Kalau misalnya dibandingkan bukan sombong ya. Maksudnya kalau dibandingkan dengan SKM yang peminatan lain ya agak sulit gitu. Bukan agak sulit. Ya kalau K3 mirip-mirip dengan Kesling ya. Nah, Kesling itu juga sama, itu juga areanya luas ya, kesehatan lingkungan. Ya, cuman kalau dia kan bergeraknya nanti ke arah limbah ya, pengolahan limbah, pencegahan limbah. Tapi kalau K3 itu dari sisi K3-nya lah gitu ya, nggak ke arah limbah. Limbah kan juga luas ya lingkungan ya. Itu juga orang sesuatu yang tidak ada habis-habisnya ya kalau mengenai lingkungannya itu. Saya nggak tahu di Tamrin ada Kesling nggak tuh. Kesling juga ini juga luas tuh. Oke, kita lanjut. Kemudian pendidikan di bidang kedokteran kerja, kesehatan kerja, bilang sesuai ketentuan ya. Dia kalau misalnya ada pendidikan tentunya harus yang ijazahnya yang valid ya. Jadi harus lihat-lihat dulu penyelenggaranya siapa ya. Kalau misalnya dari pemerintah kan naker banyak tuh. Nah kalau dari Kementerian Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja setempat ya itu banyak penyelenggara pelatihan yang bersertifikat ikut aja ya ataupun dari misalnya dari Kementerian Energi, Kementerian Perhubungan atau Kementerian ya itu ikut aja kalau memang untuk umum bisa. Ini tentang pelatihan-pelatihan nanti baca aja ya tentunya. Ini menambah daripada nilai Anda. Ini nanti dibaca aja sekiranya termasuk fasilitas ya, peralatan ya, untuk pengukuran dan pemeriksaan. Nanti di dalam pelatihan itu juga biasanya juga belajar peralatan ya. Tentunya kalau peralatan-peralatan ini kalau selama SKM banyak pengenalan ya. Terutama kalau Anda kan kayaknya ada mata kuliah untuk peralatan ya. Kemarin waktu mata kuliah sebelumnya kan pernah saya bilang tuh jangan lupa untuk ada dosen yang dari Naker yang bekerja di pusat Hiperkes tuh Anda bisa lah jalan-jalan ke sana lihat-lihat di sana banyak sekali alat-alat tentang K3 ya. Dari mulai alat safety sampai alat ukur. Nah, itu Anda harus tahu ya jangan sampai nggak tahu apa yang dinamain misalnya noise meter ya misalnya noise meter ataupun ada namanya alat pengukur suhu lingkungan kerja dan sebagainya ya. Nah ini Anda harus tahu ya jangan sampai nanti bekerja di K3 untuk alat misalnya APD aja lah misalnya untuk IRMAF, IRPLAK aja nggak ngerti gitu ya. Apa itu IRMAF, IRPLAK ya. Dan fungsinya untuk apa. Ya, belum lagi nanti masalah perhitungan dan sebagainya. Oke, kemudian ada pencatatan pelaporan. Nah ini, pencatatan pelaporan ini sangat krusial ya karena sebagai bukti ya di dalam penyakit akibat kerja nanti ini nggak mungkin kalau nggak ada report and report laporan record itu catatan. Jadi kalau nggak ada bukti nggak bisa diklaim PAK ke penjamin klaim ya nggak bisa diganti atau ya. Jadi siapa yang biasanya mencatat? Nah, biasanya bagian-bagian yang merancang format-format pencatatan pelaporan tuh ya biasanya orang SKM ya SKM yang baru lulus tuh biasanya dikerjain tuh suruh bikin format-format laporan atau mencatat memasukkan data dan sebagainya. Nah sekarang kan eranya digital
digitalisasi. Nah, Anda harus bisa, jangan gaptek, terutama masih muda ya. Anda kan seumur anak saya nih. Jadi gimana bikin format digital. Makanya kemarin kan saya kasih tugas tuh membuat inovasi ya, gambaran inovasi tentang K3. Terus salah satunya sebetulnya saya nggak ada tuh, tapi saya lihat tuh, saya cek nggak ada yang bikin digitalisasi tentang record ya di dalam K3. Itu bisa, nanti bisa ngikut di PIMNAS misalnya ya, kegiatan PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa ya. Mungkin K3 belum ada tuh PIMNAS ya, jadi membawa nama baik kalian juga sama universitas ya, digital record ya, yang komprehensif, yang ya nggak usah yang terlalu gede, misalnya digital record untuk hazard, pendeteksian hazard. Yang satu fokus aja, atau nanti ada lagi digital record untuk apa misalnya pelaporan PAK misalnya, dibuat tuh. Sekarang kan eranya udah digital, jadi bukan manual. Nah, dibuat tuh formatnya kan bentuknya kayak model apa sih? Kayak Google Form gitu ya. Apa-apalah kalau memang yang jago, yang seneng sama bikin program, nah itu bisa tuh. Nanti juga jadi bahan skripsi juga bisa ya. Itu bagus sekali ya. Sekarang zamannya era digital ya. Seperti itu. Jadi, nah ini pencatatan pelaporan penting ya, karena di tempat saya juga, di kantor saya, di Kementerian Kesehatan juga arahnya sekarang semuanya digital semua ya, digital. Maunya arahnya digital, pelaporan digital, pencatatan digital, terus bisa interoperasi ya. Misalnya kayak ini Peduli Lindungi ya. Jadi semua format satu data di Peduli Lindungi gitu ya. Jadi Peduli Lindungi termasuk nanti ada namanya telemedicine, ada namanya telehealth ya, misalnya telemedicine, telehealth. Nah itu Anda cari sendiri tuh istilahnya apa tuh, macam-macam ya. Jadi satu data di situ. Jadi bagi yang suka teknologi ya, karena memang nanti arahnya teknologi K3 ya. K3 itu muatannya high tech ya, high teknologi. Ya, lebih sekarang kayak alat ukur tuh mungkin sekarang nggak kayak dulu waktu saya masih tahun sebelum tahun 2010 ya. Sekarang udah arahnya udah canggih ya, tinggal ngukur udah nggak pakai rumusnya, itu udah dimasukin di alat ukurnya ya, jadi tinggal masukin angka udah diproses di apanya, di alat itu tinggal keluar hasil ya. Ini hasilnya misalnya termasuk danger ataupun non danger ya, ataupun masih bisa di resiko ya, arahnya nanti ke risk ya, biar bisa dikendalikan seperti itu. Jadi di pencatatan pelaporan penting ya, terutama bagi pengelola tempat kerja dan sebagainya. Ini biasanya ini yang menjadi masalah juga ya, di Indonesia nih masih catatan pelaporan kadang nggak bagus, bukan nggak bagus, sudah bagus tapi kurang antar integrasinya ya. Jadi masing-masing buat. Tapi itu lain soal, nanti bisa dikerjakan nanti dalam sambil jalannya. Nanti kalau di lapangan tahu ya, kalau dijelaskan di sini nanti banyak. Kemudian peran serta masyarakat. Nah ini penting, peran serta masyarakat ini K3 ini nggak mungkin tanpa ada peran serta masyarakat ya. Ya tentunya ini artinya di sini tidak hanya pemerintah ya, tidak hanya pemerintah tuh ya kayak kementerian ataupun dinas ya, misalnya Pemda ya, nggak bisa, dia harus peran serta masyarakat misalnya dari swasta, LSM ya. Ya justru itu yang paling besar ya potensinya yang digerakkan. Ya, jadi kalau mengharapkan semua dari pemerintah ya uangnya nggak cukup ya, makanya harus bekerja sama dengan peran serta masyarakat ya, karena masyarakat ya khususnya yang swasta ya, itu kan mungkin modalnya masih lebih besar ya dibandingkan pemerintah ya, termasuk LSM dan sebagainya. Ya, terutama kalau di bidang K3 ini banyak ya, dari mulai perencanaan pelaksanaan, pemberian bantuan, tenaga ahli, dukungan dalam penelitian ya, kemudian bimbingan penyuluhan, sumbangan pemikiran, pertimbangan dan sebagainya. Nah, untuk pembinaan dan pengawasan
Nah, ini binawas istilahnya. Ini tentunya kalau ada pembinaan pengawasan pasti tentunya perannya pemerintah. Ya, pemerintah bisa pusat, bisa daerah. Nah, binaannya bisa advokasi, sosialisasi, bisa bimbingan teknis, bisa pemberdayaan masyarakat. Jadi ini pembinaannya seperti itu ya. Termasuk sosialisasi itu termasuk pembinaan ya, bimbingan teknis. Harus ada pengawasan lah istilahnya ya di dalam penyelenggaraan K3 ya, termasuk penyakit akibat kerja ya. Nah, mungkin nanti bisa dibaca lagi untuk ketentuan apa ya, definisi-definisi ini tentang apa, lampirannya, tentang penjelasan dari PP 88 2019 ini kan banyak nih. Ini banyak definisi-definisi, tolong tadi dibaca, siapa tahu nanti keluar di kuis ataupun di UTS-nya ya. Ada pertanyaan sebelum berakhir? Mungkin bisa saya stop. Mungkin bisa dibuka apanya uh, itunya, mau dipoto sama Irsat. Saat nanti tolong dikirim saya saat hasil foto ya saat. Udah pada bangun belum nih? Kalau mandi saya terus terang sih banyak yang belum mandi. Ya. Nggak apa-apa, yang penting udah cuci muka ya, biasain bangun pagi. Nanti kalian kalau kerja bangunnya habis subuh langsung berangkat. Ada tuh yang subuhnya di jalan ya, namanya orang kerja mau gimana ya, karena masih sekolah gitu. Sebetulnya kalau masa kuliah itu masa semi ya, masa semi antara kalian udah bisa merasakan kerja ya, karena nanti kan ada magang ya, magang. Nah, magang itu kan ngikutin aturan tempat kerja ya. Itu hari belajar kalian di situ untuk bisa beradaptasi supaya nggak kaget nanti kalau udah lulus kerja. Lebih kalau di K3 kan pasti di pabrik ya. Bukan di pabrik, maksudnya di kalau syukur-syukur. Udah magang belum sih? Saya belum tahu nih. Udah magang belum sih? Belum, Pak. Nah, semester berapa? Terus sih, terus di. Mungkin semester 8, Pak. Oh, berarti tahun semester depan ya. Nah, nanti Anda kalau magang, nih saran saya ya. Karena Anda peminatan K3 ya. Jadi kalau bisa magangnya tuh di industri. Ya, artinya yang di industri itu maksudnya yang industrinya yang cukup gede lah ya, bukan industri UMKM. Kalau UMKM ya juga nggak ada K3-nya. Ya minimum pabrik apa gitu. Jadi K3-nya tuh ada dapat, kalaupun mau rumah sakit bisa. Tapi kalau rumah sakit semua kecil sekupnya gitu ya. Maksudnya bisa aja rumah sakit. Misalnya rumah sakit mana ya? Di Depok cukup banyak rumah sakit ya, tapi ya nggak besar rumah sakitnya gitu. Itu ada K3-nya ya. Tapi kalau bisa jangan semua rumah sakit, jadi bisa bisa bagi-bagi. Kalau rumah sakit ya lingkupnya ya udah jelas ya, ya pasti resikonya ya situ lingkup kesehatan. Tapi kalau di pabrik itu banyak, jadi kesehatannya masuk, safety-nya masuk ya. Nah, itu saran saya sih. Jadi artinya Anda bisa merasakan apanya, vibe-nya ya, dia vibe lagi. Fibernya K3 gitu. Ya ini mau siap-siap magang. Kalau bisa dari sekarang cari. Nah, syukur-syukur kalau punya saudara, paman atau bude, pak de, opung atau apalah, tante, om yang kerja di mana, ya kan bisa tuh biasanya kalau magang katanya kan harus KKN, bener nggak sih? Misalnya itu misalnya ada di Pertamina masuk kakak-kakak kelas Anda banyak tuh yang kayak gitu dia magangnya jadi nanti bisa dilihat itu minimum kalau misalnya terus kerja nanti di situ selalu alhamdulillah gitu kan, misalnya selalu saya kerja sudah sini aja nanti selalu lulus kerjanya, waduh syukur alhamdulillah ya, orang cari kerja kita terima kerja gitu. Tapi kalau misalnya enggak pun ya nggak apa-apa, yang penting kan ada sertifikat hasil magangnya itu yang jadi nilai plus ya. Makanya saya bilang kalau kamu di perusahaan, bukannya gini ya, bukannya saya juga orang kesehatan, ya rumah sakit juga bagus. Tapi kalau rumah sakit pun harus rumah sakit yang bagus, yang gede gitu loh. Misalnya rumah sakit swasta deh, misalnya kayak
Siloam ataupun apa ya Mayapada gitu atau rumah sakit Puri Group atau Hermina bolehlah atau Bunda atau apa tuh. Jadi yang terkenal gitu. Kalau RSUD ya bisa, cuman nggak gitu ya. Artinya gini, kalau nanti Anda mau melamar ke rumah sakit, ya misalnya nanti saya mau bekerja di rumah sakit, ya itu kan choice ya, pilihan. Tapi Anda magangnya bukannya menjelekkan RSUD ya, tapi ya agak susah gitu nanti kalau di swasta Anda ngelamar rumah sakit swasta nggak matching gitu. Swasta biasanya ngeliatnya ke swasta lagi. Soalnya Anda, wih, ngelamarnya rumah sakit ini loh, Internasional Santosa Bandung misalnya kan itu internasional ataupun Siloam ya. Karena mereka standarnya udah standar internasional rata-rata kan begitu ya. Nah, itu jadi apa mereka bisa apa saling dan mereka kan Anda kan belajarnya nggak K3 doang nanti magang. Anda belajar juga manajemen rumah sakitnya. Itu yang nilai plus lagi. Nah, itu begitu. Ya, nggak apa-apa lah pokoknya masuk dulu di situ. Ini saran saya supaya memudahkan Anda karena persaingan tuh cukup waduh berat banget ya. Masuk perguruan tinggi susah, udah lulus perguruan tinggi susah lagi ya, cari kerja susah lagi ya. Emang nggak gampang nih, ini lawan-lawan kerja terbatas, yang mau kerja banyak. Nah ini yang jadi masalah juga. Nah kemudian tadi peluang kedua di pabrik tadi perusahaan-perusahaan ya. Perusahaan banyak di mana sih? Di daerah Bogor banyak, kemudian di Bekasi banyak ya sampai Kerawang ya. Ya kalau rumahnya daerah sono enak tuh, daerah Bekasi itu kan banyak kawasan industri. Nah itu magang situ. Itu lebih terasa lagi K3-nya ya, safety-nya. Wah mantep ya pokoknya. Jadi ilmu-ilmu yang diberikan kami ya, dosen-dosen terutama saya nih, PAK, kesehatan kerja, atau dosen-dosen lain tuh terasa di situ. Terasa bang, oh iya yang diajarin Pak Putut ini, diajarin Pak ini, oh iya benar ya, gitu kan. Bahkan Anda mungkin kekurangan ilmunya bisa jadi tuh banyak itu tuh yang alumni-alumni ya. Wah, makasih Pak, tapi ilmunya lebih mendalam Pak. Ya iya berarti Anda harus belajar lagi kan harus mahasiswa harus belajar lagi ya. Jadi diperdalam lagi ilmu K3-nya. Ilmu K3 tuh luas. Gitu. Ya jadi ini saran saya nih. Jadi siap-siap dari sekarang cari tempat magang ya. Syukur-syukur kalau temennya misalnya Katri omnya kerja di mana misalnya di tambang misalnya Adaro misalnya ajak tuh bisa nggak 2 orang ajak temennya situ ya jadi jangan di keep satu-satu ya kan kalian satu angkatan nih juga mengajarkan korps angkatan nih angkatan berapa nih saya nggak ngerti ya, jadi ya angkatan juga harus kuat jadi ada kebanggaan angkatan dulu juga saya juga gitu angkatan saya A3 jadi angkatan jadi saling tarik menarik gitu. Jadi kalau Anda S1. Jadi nanti bisa tuh di sana kalau K3 tuh pasti dibutuhin dah insya Allah ya. Kecuali kalau perusahaannya bangkrut, kalau bangkrut ya enggak. Milih ganti rok aja ya, ganti rok, pakai rok. Kalau cewek emang nggak susah nih, kadang-kadang kan milih-milih maunya di back office gitu ya nggak mau di lapangan ya tapi kalau disuruhnya di lapangan piye ya K3 itu 60-70% lapangan loh ya lapangan karena Anda melihat kontrol ya keliling gitu enak lah pokoknya kerjanya ya seperti itulah gambarannya ya kalau pernah mungkin itu aja dari saya ada ini udah difoto belum Irsat sebelum ditutup ada pertanyaan yang ditanyakan tentang Sudah di screenshot, Pak. Oke, nanti jangan lupa dikirim saya saat screenshotnya. Ya, nanti jangan Baik, lupa. Pak. Ya, udah baik, jangan lupa absen ya, mengingatkan jangan lupa.